mau menyapa ibu-ibu. Shalom ibu-ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar semua ibu-ibu? Saya selalu senang bisa melayani di Indisi Women karena saya jadi merasa sebagai pria yang paling ganteng di dalam ruangan Zoom kita ini. Ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih juga, terima kasih kepada Ibu Natalia Tan sebagai Ibu Direktur. Ya, terima kasih Ibu Lia juga Ibu Ruth yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada seluruh tim pelayanan yang sudah melayani dengan luar biasa. Mungkin para jemaat tidak tahu bahwa mereka sangat mempersiapkan ini dengan luar biasa. Satu hari sebelumnya mereka GR dulu, rundown-nya mereka pelajari, ya. Bahkan sebelum ibadah mereka doa pra-ibadah juga gitu loh. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dan percayalah, jerih lelah kalian dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Thank you, saya berikan jempol ya, saya berikan jempol. Oke, saya senang bisa berjumpa dengan ibu-ibu. Ibu-ibu selalu kelihatan cantik walau kita bertemu secara virtual. Tapi dan penting adalah saya berdoa semua ibu-ibu dalam keadaan baik, sehat, dan terlebih-lebih adalah tetap semangat. Ya. Oke, tema khotbah saya pada hari ini adalah the word in number. Ya. Banyak yang bertanya kepada saya kemarin apa ini maksudnya gitu. Tapi saya mau menyampaikan ini, dalam dunia kita saat ini, hari-hari ini, kita banyak disajikan dengan banyak bisa membaca situasi dunia saat ini berdasarkan angka atau data atau bilangan. Misalnya ya, yang udah tes. Oke, sorry tadi signalnya jelek, agak keputus. Oke. Jadi hari-hari ini kita disajikan dengan yang namanya angka, bilangan gitu. Bahkan saya suka baca ya, data COVID saat ini adalah khususnya di India dibilangin ada tsunami COVID katanya. Sampai dikatakan begini, satu hari itu ada 300.000 kasus. Ya. Dan orang meninggal itu 2.800 orang per jam. Per 24 jam, artinya 1 jam itu 117 orang per 1 jam. Ya, sungguh tragis. Tapi gini, maksudnya dengan angka-angka itu kita bisa mempelajari sesuatu sebetulnya ya. Dan saya tertarik hal ini karena di Alkitab ada satu bagian kitab yang banyak sekali mencatat tentang angka-angka. Ya, yang sudah menyelesaikan bacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu akan sangat tahu ini. Bahwa bagian Alkitab itu adalah kitab bilangan. Ya. Dan bagian Alkitab ini juga yang salah satu yang sering menyebabkan gini, orang suka skip atau lewatin bacanya karena membosankan dalam tanda kutip. Ya. Karena isinya sangat banyak angka-angka. Jadi sebetulnya waktu saya baca, jadi sebetulnya apa yang mau Tuhan sampaikan? Ya, kalau kita baca di bilangan 1, boleh ada slide berikutnya? Ya. Kalau kita baca di bilangan 1, itu ditulis begini. Perikopnya itu adalah perikop Laskar Israel dihitung. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang Israel mengadakan sensus yang pertama. Jadi latar belakangnya itu, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah Laskar Israel. Ya, jadi makanya kita bilangan ini isinya jumlah bilangan angka-angka gitu loh. Mungkin kalau kita baca tidak berasa karena ditulis secara alfabet. Kalau secara numerik, ya, kalau secara numerik akan keluar tuh tabel yang ada slide-nya. Ya. Dan saya merenungkan gini dalam Alkitab, dicatatnya pun detil, jumlah angkanya nggak pakai kisaran, ya. Nggak pakai kisaran 20.000, 60.000, tapi sangat persis, detil Tuhan catatnya. Mereka catatnya. Ya, saya merenung begini, dan saya memberikan subtema dari judul khotbah saya adalah gini, the word in number itu, how you start is not important,
Ya, karena saya melihat jumlah bilangan yang tadi tercatat di bilangan 1 adalah jumlah bilangan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Karena mereka mengalami hal-hal dahsyat dengan pengalaman mereka berjalan bersama Tuhan, ya. Mereka mereka start perjalanan keluar dari tanah Mesir dengan melihat dengan mata kepala sendiri hal yang dahsyat, 10 tulah mereka alami. Mereka dikejar bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir. Mereka terpojok, tidak ada jalan, tapi Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan membuat jalan bagi mereka dengan membelah laut Teberau. Mereka mengalami penyertaan perlindungan Tuhan yang sangat dahsyat. Ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah gini. Kenapa bilangan ini, jumlah ini yang memulai hal dahsyat bersama Tuhan, namun tidak ada sampai ke tanah perjanjian? Ya, pikirkan ini, renungkan ini. Sama halnya dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang kita kenal memulai sesuatu dengan begitu dahsyat bersama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang teman yang memulai pernikahannya dengan sebuah pesta yang sangat mewah, pesta yang besar. Kisah cintanya begitu romantis. Namun pernikahannya berhenti, kandas di tengah jalan. Mereka bercerai. Ada lagi orang yang kita kenal saat lahir baru begitu bersemangat. Ada yang mengalami Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang dahsyat. 1 minggu bisa 7 kali mereka ke gereja. Tapi kita kehilangan mereka saat-saat ini. Kemana mereka? Maaf kata ya. Kita sering lihat banyak public figure yang begitu luar biasa kesaksian. Mereka dibawa keliling ke gereja-gereja. Namun akhirnya kemana mereka saat ini? Bahkan ada yang murtad. Ada lagi orang-orang yang kita kenal ya, memulai pelayanan dengan begitu bersemangat. Mengucapkan janji pelayan dengan begitu lantang. Saya pelayan NDC. Ya, ngucapinnya begitu kan. Saking lantangnya, bersemangatnya. Saya pikir, wah orang ini bisa diplot nih jadi leader ke depan nih, semangat nih, bisa di-mentoring nih. Tapi dalam perjalanannya, kita kehilangan mereka dalam pelayanan kita saat-saat ini. Ya. Ada lagi yang memulai bisnis dengan luar biasa, modal yang luar biasa. Tapi saat ini mereka bangkrut, bahkan melakukan bisnis yang kotor, penipuan, investasi gelap. Itulah kenyataan yang kita lihat sekarang. Jadi, bagi saya, how you start is not important. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini bukan lari jarak pendek. Kehidupan kita ini sebuah perjalanan panjang, lari jarak jauh, maraton. Kalau ibu-ibu lihat, orang-orang yang pertandingan lari, kalau lari maraton, mereka mau melakukan start, itu nyantai aja mereka. Tapi kalau orang yang mau lari jarak pendek, startnya, mereka banyak gaya. Persiapannya luar biasa. Kehidupan kita ini bukan lari jarak pendek. Lari jarak panjang. Jadi bagaimana kita mau start, nggak penting menurut saya. Dan kita belajar hari ini, sama-sama kita mau belajar. Kita mau belajar agar setiap kita ya bisa melewati musim demi musim dalam kehidupan kita. Dan kita boleh ada melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya. Saya akan menyampaikan apa sebetulnya Tuhan mau kita belajar dari kitab Bilangan ini. Ya, saya harap ibu-ibu fokus karena kalau sekolah online ini namanya pelajaran matematika sebetulnya. Ya, jadi yang masak berhenti dulu masaknya, ya fokus ya. Mari sama-sama katakan, saya fokus. Oke, kita fokus ya. Nah, yang pertama yang saya pelajari dari kitab Bilangan ini agar kita boleh menerima, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita adalah gini. Remember your roots. Ingat asal-usul kita. Ya. Kebenaran pertama yang saya belajar adalah gini. Waktu mereka menghitung jumlah, ya Tuhan nggak bilang gini loh. Tuhan nggak bilang hitung jumlah, hitung aja. Enggak. Kalau ibu-ibu yang baca ya secara teliti, Tuhan bilang gini, di sensus, susun silsilah, berdasarkan kaum-kaum, catat nama loh, laki-laki, orang demi orang, ya ini tercatat di Alkitab loh, di atas 20 tahun sanggup berperang. Menurut saya melakukan ini bukan hal yang mudah loh saat itu.
Menurut ibu-ibu, mudah apa sukar? Sukar. Bayangkan ya, bayangkan dalam skala jumlah. Ya, saya suka membaca Alkitab dan saya suka membayangkan kalau baca ya. 1.300 orang itu jumlah kita di Megasa, udah pack itu, udah compact. Ya. Istora Senayan itu jumlahnya 550.000 Istora Senayan GBK. Bangsa Israel saat itu yang keluar tuh 2 juta. Ya. Terus kenapa Tuhan suruh hitung? Bukankah dalam kemahatauannya Tuhan, Tuhan tahu kok jumlah mereka berapa. Betul nggak? Ngapain Tuhan iseng-iseng amat suruh mereka sensus? Tuhan sangat tahu pasti jumlah mereka. Jangankan jumlah, rambut di kepala kita aja Tuhan tahu kan. Kalau sekarang enak mau disuruh hitung kan, kita punya aplikasi, punya Excel, punya Google Form. Ya, tapi saat itu sangat susah. Jadi pasti ada maksud Tuhan. Sekali lagi saya bilang, pasti ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan meminta ini dilakukan? Ada yang mau Tuhan sampaikan. Ada hal yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka lewat itu. Ya. Jadi begini, saya percaya gini, pada saat mereka mulai menyusun silsilah, mencatat nama demi nama, pasti mereka akan ngobrol. Ya kan? Sama kalau kita ngumpul-ngumpul keluarga kan, bicara kalau sudah mulai silsilah, kita mulai ngobrol kan, nenek moyang, dulu begini loh papa mama kamu, waktu pacaran, ya papa kamu tuh ganteng, dikejar-kejar sama mama kamu gitu. Atau dulu kita waktu menikah, tinggal di rumah kos, kerjanya juga susah, dikasih kepercayaan, akhirnya bisa sukses gitu. Dan saya percaya pada saat mereka bangsa Israel ini waktu mereka diminta hitung dan nulis silsilah, ya, mereka akan sampai pada satu titik gini. Mereka akan menemukan benang merah yang sama di antara mereka semua adalah apa? Bahwa asal-usul mereka semua adalah budak di tanah Mesir yang Tuhan bawa keluar saat ini mereka jadi laskar. Ya. Harusnya begini. Pada saat mereka lagi sensus gitu ya, lagi susun silsilah gitu. Mereka gini, ya ampun, saya nih jadi laskar Israel loh. Tadinya saya budak. Tuhan mau mereka tersentak menyadari. Awalnya siapa mereka? Mereka budak yang tidak punya hak apa-apa atas diri mereka. Maka dengan menyadari ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka. Ya. Bisa jadi juga gini, dalam proses sensus itu mereka akan saling ngobrol. Kamu ingat nggak waktu saat 10 tula itu terjadi? Wah, itu dahsyatnya minta ampun ya. Kamu ingat nggak? Waktu air jadi darah, sakit sampar, ribuan lalat pikat muncul, hujan es. Tapi Tuhan kita dahsyat ya. Itu tidak terjadi di tanah Goshen, di tanah orang Israel. Luar biasa Allah kita dahsyat gitu. Bisa jadi ada yang ngobrol lagi, kamu tuh budak kerja paksa di sektor berapa sih? Aku sektor 9, kalau gue bagiannya pecah-pecahin batu, dorong-dorong gerobak. Waduh, kepala mandornya di tempat saya tuh jahatnya minta ampun. Jadi dengan demikian mereka akan mengingat lagi apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Jangan pernah melupakan hal prinsip ini dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus mengingat roots kita. Remember your roots. Awalnya kita nih budak, hamba dosa yang sudah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita harus selalu mengingat ini. Dari mana asal-usul kita? Banyak yang lupa diri, tidak tahu diri dengan melupakan asal-usul sebagai budak dosa. Hamba dosa yang sudah dibebaskan. Seorang suami, dengar, yang menyadari, menghargai, menghidupi penuh hal ini, tidak akan berselingkuh. Seorang suami menyadari bahwa dia sudah ditebus oleh Tuhan. Asalnya dari mana? Dia tidak akan berselingkuh. Seorang pebisnis yang menyadari hal ini dengan penuh, menghidupi ini, dia tidak akan melakukan bisnis yang kotor. Seorang pegawai yang menyadari ini, dia tidak akan korupsi, tidak akan makan duit orang, tidak akan ngutang nggak bayar, tidak akan tipu sana tipu sini.
Seorang pelayan Tuhan yang menyadari ini tidak akan berhenti melayani. Dia akan berani bayar harga karena dia menyadari tadinya saya budak sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Orang percaya, orang Kristen yang menyadari hal ini akan mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Ya. Dan semua hanya bisa terjadi bila kita menyadari sesadar-sadarnya dari mana asal-usul kita. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi dengan mengingat asal-usul kita, kita akan menjaga perjalanan kita untuk tetap on track. Menjaga kita tetap rendah hati, down to earth. Jangan lupakan dari mana kita berasal. Jangan menjadi kacang yang lupa kulit. Sebuah quotes mengatakan gini, the moment you forget where you have come from, you lose the very purpose of your life. Saat kita melupakan asal-usul kita, kita akan kehilangan tujuan hidup kita. Ya. Dan berulang-ulang kali dalam ayat Alkitab, Tuhan mengingatkan hal ini kepada bangsa Israel. Saya mencatat 1, 2, di Keluaran 6 ayat 6a, Tuhan katakan gini, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Allahku, Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu. Ya. Terus di Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Bahkan kalau ibu-ibu ke Israel saat ini, ibu-ibu bisa melihat gini, banyak orang Israel, ya, mereka melingkari, mengikat tangan mereka, ya, dengan ayat firman Tuhan, khususnya untuk mengingatkan bahwa dari mana asal-usul mereka. Bahkan mereka menaruhnya di kepala, ada yang menaruh di kepala. Slide saya sebetulnya ada gambarnya tuh, di kepala. Bahkan di setiap palang pintu mereka, ya, di kusen-kusen pintu mereka, bahkan di kusen pintu hotel. Waktu kita ke Israel, kita lihat ini apa sebetulnya? Rupanya adalah peringatan kepada mereka bahwa asal-usul mereka adalah budak. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan sudah membebaskan mereka. Ya, itu mereka diingatkan berulang-ulang. Ya, kalau saya selalu mengingatkan diri saya dari mana saya berasal. Ya, seorang Ricky Theo itu berasal dari kampung kecil, merantau ke Jakarta. Saya selalu mengingat bagaimana saya memulai karir saya sebagai seorang profesional structure engineer. Saya memulainya dari kerja di meja setrika, dalam tanda kutip. Istri saya tahu. Ya, saya selalu mengingat bagaimana saya membangun rumah tangga saya dengan Yeni. Bagaimana saya jatuh cinta dengan dia, terpesona akan dia. Sampai ada lagunya kan, terpesona, aku terpesona. Semoga nggak ada yang mual ya. Oke. Tapi saya selalu mengingat itu gitu. Ya, saya selalu mengingat juga dari mana saya melayani dulu di gereja. Saya dulu melayani sebagai usher di Grandfield, jadi choir. Kalau jadi choir itu posisi saya tuh pojok paling belakang karena gerakan saya selalu salah. Dan kalau sebelum naik choir, asam lambung saya selalu naik. Ya. Jadi sebelum naik mimbar jadi choir, asam lambung saya udah naik duluan. Gitu. Ya. Gerakan saya selalu salah, makanya posisi saya selalu paling belakang pojok. Saya selalu ingat itu. Dan saya kalau ke Central Park, saya juga ingat. Kalau saya lihat toko Zara itu, saya bukan ingat selnya, enggak. Tapi saya ingat, dulu saya melayani sebagai aser tuh di lobi Zara itu. Waktu NDC pertama Natalan di CP, saya dan istri melayani sebagai aser di lobi Zara itu. Ya. Dan saya selalu ingat bahwa dengan mengingat ini kita jadi apa ya? Kita menyadari gini bahwa semua karena anugerah Tuhan kalau kita bisa ada. Dan itu akan menjaga kita untuk tetap ada dalam track-nya Tuhan. Kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, jadi ibu-ibu, aplikasinya ya, nanti selesai ini atau nanti malam, ajak ngobrol suaminya.
Suami-suami, kalau suami-suami berarti suaminya ada banyak ya. Ajak ngobrol suaminya. Ya. Ingat lagi dari mana asal usul roots kita. Yang utama ingatkan dia, ingatkan diri sendiri. Kita harus bersyukur. Kita yang harusnya binasa, sekarang selamat. Tanggung jawab kita adalah menjaga itu. Ya. When you remember your roots, you save your track. Ya, ingat itu. Jadi lewat perhitungan laskar silsila sampai dicatat nama per nama, orang per orang. Dalam kitab Bilangan itu hal pertama yang ingin Tuhan sampaikan. Yang kedua yang ingin Tuhan sampaikan itu lagi. Quantity gets second priority. Ya. Jumlah itu prioritas kedua. Terus prioritas pertamanya apa? Ya. Pertanyaannya akan begitu kan? Nah, jadi pada saat mereka menghitung kekuatan laskar Israel pada saat itu, ya, di Bilangan 1 ayat 45 sampai 46, mereka menemukan jumlah total. Ya. Jumlah totalnya itu, nah ini, dicatat kok, dicatat gini. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tercatat kan? Itu jumlahnya. Nah, kalau ditanya, jumlah total ini banyak apa sedikit? Relatif. Saya jawabnya relatif. Ya. Karena gini, bukan banyak atau sedikit jumlah yang menentukan kemenangan. Bukan berapa besar kekuatan yang menentukan kemenangan, tapi dalam tangan siapa kita menyerahkan kekuatan itu yang menentukan kemenangan. Ya. Dan terbukti, kita melihat gini, dalam perjalanan bangsa Israel, jumlah total yang tadi disebutkan itu 600.000 sekian itu sedikit kalau dibanding dengan apa? Bangsa-bangsa kafir yang harus berperang dengan mereka. Bahkan di kitab-kitab lain dibilang gini, bangsa-bangsa itu merger, bersekutu untuk melawan mereka. Tapi kita melihat gini, dalam jumlah yang dianggap sedikit itu, ya, kemenangan, lepas kemenangan yang bangsa Israel raih. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Bahkan dibilang gini, ada peperangan yang tidak imbang sama sekali. Tapi musuhnya mati oleh apa, tahu nggak? Hujan batu, Tuhan kirim hujan batu. Hujan batunya kayak ada mata. Ngantamnya cuma musuh orang Israel doang. Jadi tidak jadi persoalan. Jumlah itu prioritas yang kesekian, kedua. Tapi dalam tangan siapa kita menyerahkan kekuatan kita, itu yang lebih penting. Dan percayalah, pada saat kita menyerahkan kekuatan kita di dalam Tuhan, kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan yang akan Tuhan berikan. Mungkin saat-saat ini, ya, aplikasinya ya. Mungkin saat-saat ini ibu-ibu ada yang sedang menghitung laskarnya. Atau menghitung kekuatan ibu-ibu. Ada yang menghitung, oh harta saya banyak. Kekayaan saya banyak, deposito saya banyak. Apa yang menjadi kekuatan ibu-ibu? Apa yang menjadi andalan ibu-ibu? Kesehatan. Oh, saya masih muda, masih gagah, masih sehat. Teman bisnis saya orang hebat. Ada yang jenderal. Atau dokter saya hebat. Tapi ketahuilah, Tuhan katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan selain Tuhan. Yesus adalah satu-satunya andalan kita. Jadi ketahuilah, semua tanpa Tuhan, kalau kita tidak taruh dalam tangan Tuhan, kekuatan yang ibu-ibu hitung hebat tadi, tidak ada artinya. Nothing. Ya, atau sebaliknya, ada ibu-ibu yang berhitung, ya, dan merasa gini, kekuatan saya sedikit, harta saya sedikit, saya sudah tidak gagah lagi, saya nggak punya harta yang banyak, nggak punya deposito banyak, saya nggak punya backingan. Jangan menganggap itu remeh. Ya, tadi saya bilang gini, bukan besar atau kecil kekuatan yang menentukan, tapi dalam tangan siapa kita menyerahkan kekuatan itu,
Itu yang menentukan. Amin, ibu-ibu? Amin ya. Ibu-ibu ingat nggak kisah peperangan Gideon? Ya, di Alkitab catat gini. Waktu peperangan Gideon, ya, yang harus dilawan itu adalah, bahkan dibilang gini, musuh bangsa Israel itu orang Midian dan orang Amalek itu jumlahnya seperti belalang banyaknya. Kalau ibu baca di Hakim-Hakim. Jumlah mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan Gideon saat itu hanya punya berapa orang? 32.000 orang. Tapi pada saat mau pergi berperang, Tuhan bilang gini, 32.000 orang itu terlalu banyak, On. Kaget Gideon, kita mau lawan musuh yang begitu banyak, dengan pasukan 32.000, Tuhan bilang masih terlalu banyak. Akhirnya diseleksi. Dari 10.000 sampai ke 10.000. Sampai akhirnya Tuhan hanya memakai berapa orang, ibu-ibu? Hanya memakai 300 orang. Dan kita melihat orang-orang pilihan itu yang Tuhan pilih, yang Tuhan seleksi. Mereka berperang melawan musuh yang katanya begitu banyak seperti pasir di laut itu. Musuh mereka kalah. Bayangkan. Dahsyat bukan? Jadi seberapa banyak pun kekuatan kita, percayalah, kalau kita taruh dalam tangan Tuhan, itu akan dahsyat. Ya. Saya pribadi, saya memulai karir saya sebagai profesional structural engineer, seperti saya bilang tadi, saya memulainya di atas meja setrika. Saya dulu nggak punya meja kerja, ya, saya mulai di atas meja setrika. Tapi saya taruh apa yang saya punya, apa yang saya bisa di dalam tangan Tuhan. Saya bekerja dengan setia, bekerja dengan benar, maka promosi Tuhan itu akan datang. Dan saya menyadari penuh, semua karena anugerah, bukan karena saya hebat. Saya boleh melihat promosi Tuhan datang dengan sendirinya. Pada saat kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Menyadari hal ini sangat penting, ibu-ibu. Ya. Karena tanpa menyadari ini, kita akan merasa gini, kita yang hebat, kita yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang melayani Tuhan tanpa menyadari ini akan merasa dipakai Tuhan dengan akan jadi sombong. Bapak-bapak tanpa menyadari ini, ya yang sukses kalau tidak menyadari ini akan mulai mikir apa? Mulai mikir kawin lagi. Mulai mikir mau buka simpanan baru. Bukan simpanan deposito, maksudnya punya simpanan gitu. Karena dia tidak menyadari sebetulnya. Mulai buka cabang baru. Mulai berpikir istri baru. Kita harus menyadari sungguh-sungguh sepenuhnya kekuatan kita semata-mata datangnya dari Tuhan. Ya. Dan balik ke bangsa Israel tidak menyadari ini. Mereka tidak menyadari, mereka nggak menghidupi kekuatan mereka ini. Sehingga mereka, bilangan yang tadi kita baca jumlah itu, mereka tidak masuk ke dalam tanda perjanjian. Sekali lagi, aplikasinya ibu-ibu, nanti malam ajak ngobrol lagi suaminya. Boleh, ajak ngobrol, dihitung kekuatannya. Depositonya, ya, simpanannya, rumahnya, kita masih sehat, puji Tuhan. Mau besar kecil kekuatan kita, ajak suami, mari kita taruh dalam tangan Tuhan. Ya, bukankah dalam kitab Roma 8 ayat 31b katakan gini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ya, jadi serahkan apa yang menjadi kekuatan kita dalam tangan Tuhan, dan kita akan melihat kemenangan, lepas kemenangan yang akan Tuhan bawa. Kita berjalan sampai menuju janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, yang kita belajar dari kitab Bilangan ini adalah reshuffle. Reshuffle. Apa yang harus di reshuffle? Pertanyaannya begitu kan? Nanti kita lihat, saya akan jelaskan. Ya, kalau kita baca dengan seksama di Bilangan 1 tadi, ya. Jadi di Bilangan 1 mereka melakukan perhitungan itu adalah di Gurun Sinai. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir itu 13 bulan.
Nah, setelah perjalanan mereka kurang lebih 39 tahun di padang gurun, Tuhan menyuruh mereka hitung lagi. What? Hitung lagi? Jadi ada 2 kali, kalau ibu-ibu yang sudah baca, kita bilangan, 2 kali Tuhan menyuruh mereka hitung. Di bilangan 26, ayat 1 sampai 50. Itu perikopnya tulisnya gini. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Ya, jadi 2 kali Tuhan suruh hitung. Hitungnya pun detail. Ya, jumlah sekian kalau ibu-ibu baca. Ya, sama dengan waktu perhitungan pertama. Ya. Nah, saya mau lompat ke ayat 51, bilangan 26. Dikatakan gini, jumlah total yang dicatat kedua kali, ya, pada saat kedua kali dicatat, jumlah totalnya itu 601.730 orang. Banyaknya. Jadi kedua kali. Jadi kalau dibandingkan dengan yang pertama, ya, yang pertama kan 603.550 orang. Yang kedua 601.730 orang. Nah, mungkin ada yang berpikir gini, berarti ada selisih ya antara perhitungan pertama dan perhitungan kedua. Ini pelajaran matematik nih, Bu. Ya, kan 2 kali itu dihitung tuh. Kalau dibikin tabel begitu. Yang pertama total sekian, yang kedua total sekian gitu loh, dari 12 suku. Nah, tapi itu bukan selisih, tidak ada selisih jumlah itu. Tidak ada selisih. Nah, kalau kita berpikir kan pasti itu selisih. Antara pertama dan yang kedua kan. Oh, selisihnya 1820. Enggak. Karena kita baca di bilangan 26 ayat 64 sampai 65. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa di gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka. Pastilah mereka mati di padang gurun. Dan dari mereka tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Jadi jumlah bilangan yang dicatat pertama di gurun Sinai itu mati semua, ibu-ibu. Yang dicatat pada saat pencatatan bilangan yang kedua, orang yang pertama tuh mati semua. Tuh, mati semua. Jadi bukan selisih. Yang tinggalannya Yosua sama Kaleb. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengingat roots mereka. Mereka tidak tahu diri dengan kekuatan mereka. Menurut saya tragis, sangat tragis sekali. Karena mereka sudah memulai perjalanan dengan luar biasa bersama Tuhan. Keluar dari bangsa Mesir, seperti di awal saya bilang, mereka mengalami hal dahsyat bersama Tuhan. Menyaksikan 10 tulah. Tapi tragis. Mereka tidak mengalami tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Mengapa? Mengapa Tuhan mereshuffle mereka? Mereka semua mati. Jawabannya adalah karena mereka tidak mereshuffle gaya hidup mereka. Ya, mereka mengalami Tuhan, tapi mereka tidak mereshuffle gaya hidup Tuhan. Akhirnya mereka direshuffle oleh Tuhan. Ingat, saya selalu ingatkan diri saya sendiri gini, Tuhan tidak segan-segan menggantikan kita. Tuhan tidak segan-segan memakai orang lain, melakukan perombakan, melakukan reshuffle, apabila kita tidak merombak gaya hidup kita. Ya. Bangsa Israel, mereka mengalami hal dahsyat bersama Tuhan, dibebaskan sebagai budak. Namun mereka tidak merombak, mereshuffle gaya hidup mereka sebagai seorang budak menjadi orang merdeka. Ya. Sehingga hal dahsyat yang mereka alami hanya jadi sebuah peristiwa saja. Tidak merubah hidup mereka, tidak mereshuffle hidup mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita orang percaya. Kita perlu merombak, mereshuffle gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita dikatakan lahir baru, tapi kalau cara hidup kita masih cara hidup lama, dan kita tidak mereshuffle, tidak merombaknya, itu sangat tragis. Ya. Menjadi Kristen dan dibaptis itu sebuah peristiwa luar biasa. Namun mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu harusnya menjadi sebuah gaya hidup kita.
Mengalami kebaikan Tuhan itu saja tidak cukup. Tapi bagaimana kita menghidupi kebaikan Tuhan dalam hidup kita sebagai gaya hidup dengan ucapan syukur, itu lebih penting. Ya. Jadi mengalami kebaikan Tuhan, mengalami hal dahsyat dengan Tuhan, itu hanya sebuah peristiwa. Itu sebuah peristiwa baik. Namun menghidupi kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur setiap saat, itu harus menjadi gaya hidup. Ya. Keluarga, mengucapkan janji nikah di depan altar adalah sebuah peristiwa. Tetapi menghidupi janji setia itu, saling menerima apa adanya dalam keadaan apapun, dalam pernikahan, itu harus menjadi gaya hidup. Ya. Sepertinya juga kita mengucapkan janji pelayan saat pelantikan kepengurusan. Itu hanya sebuah peristiwa. Tapi menghidupi hati seorang hamba adalah gaya hidup yang harus kita lakukan. Tanpa merombak gaya hidup manusia lama kita, Tuhan akan mereshuffle kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan setia. Ya, saya belajar merombak gaya hidup saya. Ya, pernah sekali waktu dalam pekerjaan saya menganalisa sebuah bank, gedung sebuah bank. Saya disuruh audit kekuatan gedungnya setelah terjadi gempa. Ya, saya bekerja dengan baik. Namun setelah selesai, saya diminta mengajukan kwitansi ganda, invoice ganda, double kwitansi oleh orang yang memberi saya tugas. Saya bilang, Pak, maaf Pak, kantor kami tidak bisa mengeluarkan 2 kwitansi. Saya hanya bisa mengeluarkan 1 kwitansi, 1 invoice sesuai dengan kontrak pekerjaan saja. Walaupun saya tahu, pada saat saya melakukan ini, resikonya adalah apa? Saya bisa nggak dipakai lagi. Tapi saya melihat jauh, saya nggak melihat hari itu, saya melihat jauh ke depan. Ya, pada saat saya berani mengambil keputusan mereshuffle gaya hidup saya, Tuhan yang akan mempromosikan hidup saya. Jadi kita harus berani mengambil risiko. God promotion comes when you shuffle your lifestyle. Promosi Tuhan akan datang dalam hidup kita. Pada saat kita berani merombak gaya hidup kita. Ada amin ibu-ibu? Aplikasinya ibu-ibu. Ajak ngobrol suami. Ya. Apa yang harus di reshuffle? Apa yang sudah bertahun-tahun sebetulnya kita lakukan. Namun kita nggak rela lepasin. Meskipun kita tahu ini nggak benar di mata Tuhan. Ya. Saya banyak belajar dari orang tua saya, papa mama saya. Mereka mereshuffle cara mereka berbisnis. Ya. Bahkan pernah mereka melakukan reshuffle cara mereka berbisnis. Buka toko ada lagi nih. Mereka ambil keputusan tidak mau menjual rokok. Mereka menutup usaha sewa video, kaset video bajakan, tutup. Dengan berjalannya waktu mereka mengerti kebenaran. Jadi kita harus berani mereshuffle hidup kita. Cara kita berbisnis apapun kita harus berani. Karena kalau kita tidak mereshuffle hidup kita, ingat Tuhan yang akan mereshuffle kita. Seperti Laskar yang tadi, yang pertama di Jumlah. Ya. Mereka di reshuffle total, semua mati. Tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi hari ini kita belajar 3 hal penting dari kitab Bilangan ini. Ya. Kenapa Tuhan menyuruh dihitung detil, nama dicatat nama per nama. Agar mereka mengingat asal-usul mereka, roots mereka. Sesungguhnya mereka budak, sesungguhnya kita budak. Tapi Tuhan menjadikan kita orang merdeka. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, mereka lupa kekuatan mereka sebetulnya datang dari Tuhan. Kita harus menaruh seluruh kekuatan kita dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berani mereshuffle hidup kita. Agar kita boleh berjalan bersama, melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita boleh masuk dalam setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh melihat kemenangan. Demi kemenangan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pada akhirnya, saya menantang setiap kita. Di tengah apapun keadaan kita.
Mungkin ada yang dalam tengah himpitan, keterpurukan saat ini, keputusasaan saat ini. Atau mungkin ada yang sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Atau mungkin ibu-ibu ada yang di tengah masa kejayaannya, lagi makmur-makmurnya. Apapun yang menjadi keadaan ibu-ibu saat ini, saya rindu. Setiap kita menjadi jumlah orang-orang, ada dalam bilangan orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Kita tidak hanya memulai hidup kita bersama Tuhan dengan hal-hal dahsyat, tapi kita juga mengakhirinya bersama Tuhan dengan hal yang dahsyat. Tuhan bilang begini, dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya berdoa, kita tidak hanya puas menjadi bilangan jumlah yang dipanggil saja, tapi kita ada dalam jumlah bilangan yang Tuhan pilih. Ada dalam jumlah bilangan yang melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan ibu-ibu, dalam keluarga ibu-ibu, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Saya kembalikan kepada pengurus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Riki atas sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya Pak. Ya, beberapa pertanyaan sudah masuk dari jemaat. Yang pertama Pak, secara detail gaya hidup seperti apa yang harus di-reshuffle oleh bangsa Israel dan kita sebagai orang percaya? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi pertanyaannya adalah gaya hidup seperti apa yang harus kita reshuffle, yang harus kita rombak sebagai orang percaya. Sebetulnya kalau dijelasin di khotbah saya yang tadi, itu akan sangat panjang jadinya khotbahnya. Jadi saya hanya mengatakan di reshuffle. Tapi sebetulnya kalau ibu-ibu belajar Alkitab, baca kitab bilangan, ya jadi kitab bilangan ini menuliskan adalah 40 tahun perjalanan bangsa Israel di gurun pasir ya. 40 tahun itu ditulisnya dalam kitab bilangan. Dan Tuhan sebetulnya dalam perjalanan itu Tuhan mengajarkan mereka apa yang harus mereka reshuffle, apa yang harus mereka rombak dari gaya hidup mereka selama 40 tahun pengembaraan mereka di gurun pasir ya. Nah, saya pelajari gini. Tuhan yang pertama Tuhan mau merombak mereka adalah mengenai ketaatan, mengikuti pergerakannya Tuhan. Ya. Kita sering dengar gini, tiang awan, tiang api. Ya. Kalau di sekolah minggu kita dengarnya kesannya gini, bangsa Israel pergi, tiang awan ikut, tiang api ikut. Enggak. Kalau ibu-ibu baca, ya, sebetulnya tiang awan, tiang api itu yang menuntun bangsa Israel. Jadi kalau tiang awan berhenti, bangsa Israel berhenti. Mau berhentinya 3 bulan, kalau ibu-ibu baca ya, mau berhentinya setahun, mereka tetap berhenti gitu loh. Jadi sebetulnya mereka diajarkan untuk mengikut kegerakannya Tuhan. Gitu loh. Bukannya bangsa Israel jalan, tiang awan ikut, mereka berhenti, tiang api ikut. Enggak. Tiang awan, tiang api itu kemana-mana ya mereka yang ikut. Mau berhenti, mau jalan, mereka yang ikut. Ya. Terus Tuhan ajarkan lagi mereka apa? Kalau kita baca di kitab bilangan, ya roti mana? Kita selalu berpikir gini, roti mana? Ya, anak-anak sekolah minggu pikirnya roti jatuh dari langit gitu. Nah, enggak, bukan begitu. Bukan roti jatuh terus mereka makan, enggak. Tuhan mengajarkan mereka apa? Bekerja sebetulnya. Jadi yang jatuh dari langit itu bukan roti, bahan baku roti. Mereka harus apa? Menggiling itu jadi tepung. Baru jadi adonan roti, baru mereka bikin roti mana gitu loh. Jadi Tuhan ajarkan mereka bagaimana bekerja. Dan Tuhan juga ajarkan apa lewat roti mana ini? Tuhan ajarkan mereka apa? Belajar hidup secukupnya. Bergantung pada Tuhan. Roti mana itu nggak boleh diambil lebih untuk 1 hari.
Udah ditentuin jumlahnya. Kamu hanya boleh ngambilnya segini. Kalau kamu ngambil lebih, besoknya itu jadi ulat, rusak. Jadi belajar hidup secukupnya, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih. Gitu. Mereka harus bekerja juga, gitu. Terus mereka diajarkan apa? Bagaimana hidup bergantung pada Tuhan. Pada saat hari Sabat, mereka boleh ambil roti mana dalam tanda kutip itu boleh ambil lebih sebagai persiapan pada saat mereka masuk hari Sabat nggak bekerja kan. Nah, dan dahsyatnya pada saat diambil lebih sebelum hari Sabat, besoknya nggak rusak, nggak jadi ulat. Mereka diajarkan untuk apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa yang Tuhan ngomong pasti terjadi kok. Jangan ngambil lebih. Jangan. Ngambil lebih jadi ulat. Tapi kalau hari Sabat, boleh lu ambil lebih. Ya. Tuhan ajarkan juga mereka apa? Jangan rakus. Kalau ibu-ibu baca di kitab Bilangan. Mereka rakus, pengen makan apa? Daging. Sampai bersungut-sungut. Gue pengen makan daging nih. Tuhan bilang, apa? Nafsu rakus. Sampai mereka banyak yang mati gara-gara itu. Tapi Tuhan berikan. Tuhan kirim burung mereka. Burung puyuh. Dahsyat. Tapi Tuhan mengajarkan mereka banyak hal dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun agar mereka merombak gaya hidup mereka. Yang tadinya budak jadi orang merdeka, menyadari Tuhan dengan sepenuhnya, bahwa Tuhan menyertai mereka, mengikuti kegerakannya Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Ya selalu kita taunya bangsa Israel nggak masuk tanah perjanjian karena bersungut-sungut kan. Tapi sebenarnya Tuhan belajar, Tuhan mengajari mereka merombak total gaya hidup mereka dalam banyak aspek. Ya. Saya harap itu terjawab. Oke, ya. Terima kasih Pak Riki untuk jawabannya atas pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak, tadi ada kata-kata jangan lupa roots kita, asal-usul kita ya Pak. Apakah sama dengan perumpamaan jangan sampai jadi kacang lupa kulit, Pak? Iya, sama. Sama ya Pak. Ya, nah, karena kalau misalnya, ya silakan Pak. Nggak apa-apa, kamu terusin dulu. Jadi Ya. bisa Kalau misalnya asal-usulnya itu tidak baik, maksudnya kurang baik ya Pak. Apakah itu bisa menjadi pengaruh untuk kedepannya Pak? Menjadi misalnya down atau sebagainya gitu. Oke, kalau dalam sharing saya ini kan contohnya bangsa Israel. Mereka mengalami hal dahsyat bersama Tuhan. Kalau pertanyaannya ini gini, kalau asal-usulnya nggak baik, ya kita lihat, apakah asal-usul bangsa Israel baik? Tidak. Mereka tadinya budak kan? Saya nggak tahu latar belakang kita seperti apa dulunya. Ada yang mungkin penjudi, ada yang mungkin pezina, ada yang mungkin penipu. Kalau kita sampai ada saat ini bisa dipakai sama Tuhan, itu anugerah. Kita jangan berpikir gini, kita boleh mengingat roots yang buruk itu, tapi kita jangan menginginkan kehidupan itu gitu loh. Ya, bangsa Israel mereka roots-nya nggak bagus, budak. Tapi dalam perjalanannya mereka harus ingat asal-usul itu, tapi mereka jangan menginginkan hidup itu lagi gitu. Mungkin roots kita nggak bagus dulunya, tapi kita setelah lahir baru, kita harus bersyukur, oh Tuhan sudah pilih saya. Dengan mengingat roots kita yang buruk, malah kita harus bersyukur. Saya yang buruk aja bisa Tuhan pakai saat ini. Sudah Tuhan pilih saat ini. Itu sebuah anugerah sebetulnya. Jadi, kalau kita merasa itu mengganggu, menurut saya itu intimidasi iblis gitu. Iblis mau mengintimidasi, kamu dulu siapa sih? Kamu dulu, jangan ngomong Tuhan deh. Kamu ingatlah kamu dulu seperti apa. No, jangan mau dikalahkan oleh intimidasi iblis. Ya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Jadi bersyukur. Percayalah gini loh. Mau apapun peristiwa yang kita sudah lalui dahulu sampai kita sekarang, itu tidak ada yang kebetulan. Pasti semua ada dalam rancangan Tuhan untuk membentuk kita sebagaimana kita ada saat ini. Ya. Percayalah, mau seburuk apa masa lalu kita, mau sehebat apapun pengalaman kita dulu, semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan itu akan membentuk kita sebagaimana kita ada saat ini. Dan tujuannya cuma satu, adalah kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Itu tujuannya. Ya, terima kasih Saya Pak harap Berarti, terjawab.
seburuk-buruknya masa lalu kita, Tuhan mampu mengubahkan masa depan kita. Amin, amin. Oke, Pak Riki, terima kasih sekali lagi atas nama Edisi Woman. Kami mengucapkan Thank you terima juga. kasih untuk pelayanan Pak Riki Theo pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus yang terus memakai Bapak di Terima dalam kasih. Terima kasih, Ya. sama-sama. Saya mengundang Tuhan Pak Riki memberkati. untuk menutup kita di dalam doa. Oke, kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya kami berterima kasih Tuhan. Buat segala hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bukan karena kehebatan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tapi biarlah rema firman Tuhan ini terus berbicara dalam hati setiap kami Tuhan. Agar kami boleh berani mengambil langkah iman Tuhan. Kami boleh mereshuffle gaya hidup kami Tuhan. Agar hidup kami berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk setiap ibu-ibu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Engkau tilik hati mereka yang terdalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau terus campur tangan. Kalau ada yang punya persoalan, ada yang punya pergumulan Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau buka jalan untuk setiap pintu yang tertutup Tuhan. Engkau berikan pengharapan kepada yang putus asa Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, ada pemulihan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya, ibu-ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita mau menerima doa berkat, buka hatimu, buka tanganmu. Kita mau terima anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga. Dan cinta kasih-Nya oleh anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai siang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Thank you Pak Riki. Thank you. Sama-sama, terima kasih. Thank Tuhan you, Pak berkati. Riki. Terima kasih sama-sama, Tuhan berkati semua.